Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul Ramadan syahrul qiyam, syahrul mubarak wa syahrul Quran. Para jamaah salat isya dan salat sunnah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, yang terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah, dan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita beribadah kepada Allah, Allah jadikan ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna, terutama ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Ibadah saum kita, salat kita, tahlil Quran kita, dan sedekah kita, dan ibadah-ibadah lainnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang selalu kita sampaikan pada uswah kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya insyaallah istiqamah dalam ajaran dinul Islam. Para jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, yang di dalamnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum 1 bulan penuh agar meraih takwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin ayat ini sudah tidak asing lagi bagi para jamaah. Insyaallah sudah hafal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tentu wajib bagi orang-orang yang beriman meraih takwa, yang mereka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kemenangan yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Para jamaah rahimakumullah,
Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah kalian perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh memberikan kemenangan yang besar. Para jamaah rahimakumullah, ketakwaan akan memberikan dampak positif dalam kehidupan seorang mukmin, baik itu dalam kehidupan secara pribadi maupun berkeluarga, bertetangga, dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita 14 abad silam, seandainya kalian ingin hidup selamat dunia dan akhirat, berpegang teguhlah pada tali Allah. Tali Allah adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara ini untuk kalian, kata Rasulullah. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Al-Quranul Karim, begitu agungnya dan mulianya Al-Quranul Karim, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman melalui Al-Quran dan merendahkan manusia dengan Al-Quran pula. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat dengan Al-Quran dan merendahkan pula dengan Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, namun pada saat ini masih ada orang yang melecehkan syariat Islam. Namun pada saat ini masih ada orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah. Masih ada orang yang membakar Al-Quran, membuat karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sakaratul maut itu adalah hak, kematian adalah itu hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan Allah menjanjikan, barang siapa yang menghina Rasulullah dan menghina Al-Quran, Allah akan mengadab yang sangat pedih, dan mengazab, yaitu menghinakan orang-orang yang menghina Al-Quran dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, yang terpenting pada saat ini adalah untuk menyelamatkan generasi kita, anak keturunan kita, agar anak keturunan kita menjadi orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, yang memiliki akidah yang kuat, memiliki tauhid yang hebat,
mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Para jamaah rahimakumullah, berapa banyak anak-anak kita yang pandai bahasa Inggris, yang pandai matematika, namun saat ini belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi jujur saja Pak, Bu, saat ini sebagai orang tua tenang-tenang saja dan nyaman-nyaman saja, walaupun saat ini anaknya belum datang ke masjid, belum bisa baca Al-Quran, tapi orang tua nyaman-nyaman saja. Padahal kita memiliki anak yang soleh, anak yang solehah, itu adalah aset kita yang mampu mendoakan kedua orang tuanya, yaitu orang tua yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Para jamaah rahimakumullah, betapa sedihnya kita sebagai orang tua, hari terakhir kita, meninggalnya kita sebagai orang tua, anak kita sendiri tidak mampu menjadi imam sholat jenazah kita. Betapa bahagianya kita sebagai orang tua, hari terakhir kita, meninggalnya kita, anak kandung sendiri mampu melaksanakan menjadi imam sholat jenazah sebagai sholat jenazah orang tua. Betapa bahagianya kita sebagai orang tua memiliki anak yang mampu menjadi imam jenazah orang tuanya sendiri. Betapa sedihnya kita orang tua bila tidak bisa anaknya menjadi imam jenazah sebagai orang tuanya. Karena Rasulullah berpesan, bila orang tuanya meninggal, yang wajib menjadi imam sholat jenazah adalah anak kandung sendiri. Para jamaah rahimakumullah, maka dari itu, kalau anak-anak kita belum mampu membaca Al-Quran, agar bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu dimadrasahkan, dipesantrenkan, dan distorkan ke guru ngajinya. Para jamaah rahimakumullah, yang terakhir, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan waktu untuk kita, waktu untuk ruku dan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini. Marilah di bulan suci Ramadan ini menjadikan ibadah yang ditingkatkan untuk sujud dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan sholat kita, meningkatkan membaca Al-Quran kita, meningkatkan sedekah kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, begitu masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah meningkatkan membaca Al-Quranul Karim, disaksikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyimaknya, Rasulullah membacanya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu masuk Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan sedekah. Ini dikisahkan oleh Anas bin Malik, sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan hembusan angin, tiupan angin setiap hari, setiap hari kencang dan menambah. Itulah sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Ramadan ini. Karena belum tentu kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ramadan yang akan datang. Mari kita tingkatkan salat kita, tingkatkan membaca Al-Quran dan sedekah. Demikianlah kultum yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.